Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan mahasiswa dan Ibu Lau. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Jadi hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas salah satu topik yang paling fundamental sekaligus paling praktis dalam akuntansi manajemen, yaitu analisis aktivitas dengan fokus membedakan mana aktivitas yang value added atau bernilai tambah dan mana yang non value added atau tidak bernilai tambah. Mengapa ini penting? Karena di dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan tidak bisa lagi sekedar menghitung biaya. Mereka harus bisa mengelola biaya. Dan materi ini akan memberikan kita semua alat untuk melakukan hal tersebut secara efektif. Berikut adalah peta jalan kita untuk hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan menyegarkan ingatan kita tentang apa itu konsep dasar biaya, apa itu cost object, dan jenis-jenisnya. Ini akan menjadi fondasi kita untuk membahas value added dan non value added. Terus kita akan masuk ke ABC atau Activity Based Costing dan ABM, Activity Based Management. Ini adalah jembatan yang menghubungkan biaya dengan aktivitas. Lalu kita masuk ke inti materi, yaitu analisis aktivitas, di mana kita akan membedah aktivitas menjadi VA dan NVA. Keempat, kita akan mempelajari metodologinya yang disebut proses value analysis atau disingkat PVA. Dan yang terakhir, kita bakal ngeliat gimana semua teori yang kita jelasin ini diterapkan dalam sebuah studi kasus nyata di suatu perusahaan manufaktur. Nah, sebelum kita bisa mengelola biaya, kita harus sepakat dulu dengan apa itu biaya. Dalam akuntansi, biaya bukan sekedar mengeluarkan uang. Seperti yang bisa kita lihat, biaya di sini memiliki 3 elemen kunci. Pertama, pengorbanan sumber daya. Ini adalah inti dari biaya. Bisa berupa kas, penggunaan aset, atau tenaga kerja. Kedua, telah terjadi atau akan terjadi. Akuntansi tidak hanya melihat ke belakang atau historical cost, tapi juga ke depan. Dan yang ketiga, untuk mencapai tujuan. Ini yang paling krusial. Kenapa? Karena setiap biaya harus memiliki tujuan yang jelas. Misalnya untuk memproduksi barang atau memberikan jasa. Jika ada pengorbanan sumber daya tanpa tujuan yang jelas, itu nggak bisa disebut biaya. Itu adalah pemborosan murni. Nah, selanjutnya konsep cost object atau objek biaya. Sederhananya, cost object ini tuh target kemana kita ingin biaya itu dibebankan atau diakumulasikan. Kita tinggal ngebayangin biaya itu kayak panah dan cost object adalah papan sasarannya. Jadi yang bisa dilihat di contoh, papan sasaran ini bisa apa saja sih? Tergantung kebutuhan manajemennya. Pertama bisa berupa produk atau misalnya biaya untuk memproduksi 1 unit iPhone. Yang kedua bisa berupa layanan, itu contohnya biaya untuk 1 kali jasa konsultasi pajak. Yang ketiga bisa proyek, itu kayak total biaya pembangunan jembatan. Dan terakhir itu bisa departemen dan pelanggan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marcel Syahri Putra, NRP 2451064. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu ada jenis biaya dan cost object. Dalam akuntansi manajemen, cost object adalah segala sesuatu yang ingin kita ukur biayanya. Bisa berupa produk, jasa, proyek, bahkan pelanggan. Nah, biaya bisa dibedakan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, ada biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang bisa ditelusuri secara jelas ke cost object. Misalnya, kalau cost objeknya adalah meja kayu, maka bahan kayu dan upah tukang adalah biaya langsung. Kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang sulit ditelusuri secara langsung ke produk tertentu. Contohnya listrik pabrik, lem, atau gaji mandor. Biaya seperti ini biasanya disebut overhead. Masalahnya adalah saat biaya tidak langsung ini besar, bagaimana cara kita mengalokasikannya secara adil dan akurat ke tiap produk? Nah, dari sinilah muncul masalah klasik dalam sistem biaya tradisional, yaitu masalah alokasi biaya. Dalam sistem konvensional, biaya overhead sering dialokasikan dengan dasar yang sederhana. Misalnya jam tenaga kerja langsung atau jumlah unit yang diproduksi. Tetapi pendekatan ini secara sering tidak mencerminkan realitas.
karena tidak semua produk mengonsumsi overhead dengan cara yang sama. Akibatnya ada produk yang dibebani biaya terlalu tinggi dan ada juga yang terlalu rendah. Hal ini membuat informasi biaya menjadi terdistorsi. Padahal informasi biaya yang akurat sangat penting untuk menentukan harga jual, melakukan efisiensi, dan menilai profitabilitas produk. Nah, untuk mengatasi distorsi inilah lahir metode baru yang berfokus pada aktivitas, yaitu Activity Based Costing atau biasa kita sebut ABC. ABC atau Activity Based Costing merupakan metode penentuan biaya yang berfokus pada aktivitas yang terjadi di dalam organisasi. Inti idenya sederhana, produk tidak langsung mengonsumsi biaya. Produk mengonsumsi aktivitas dan aktivitaslah yang mengonsumsi biaya. ABC dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, menelusuri biaya ke pusat aktivitas atau activity pool, seperti pengaturan mesin, inspeksi kualitas, atau pengiriman produk. Kedua, menelusuri biaya dari aktivitas ke produk menggunakan cost driver, yaitu faktor penyebab timbulnya biaya, misalnya jumlah setup, jumlah pengiriman, atau jam mesin. Dengan cara ini, setiap produk dibebani biaya berdasarkan seberapa banyak aktivitas yang benar-benar digunakan. Hasilnya biaya produk menjadi lebih realistis dan akurat, terutama untuk perusahaan yang memproduksi banyak jenis barang dengan kompleksitas tinggi. Lanjut kita membahas ABM atau Activity Based Management. Manfaat dari ABC tidak terhenti di situ saja. Ketika data biaya yang dihasilkan oleh ABC sudah tersedia, manajemen bisa melangkah lebih jauh ke tahap berikutnya, yaitu Activity Based Management atau ABM. ABM menggunakan informasi dari sistem ABC untuk mengelola aktivitas dan meningkatkan efisiensi operasi bisnis. Fokus ABM bukan lagi sekedar menghitung tapi memahami mengapa biaya itu ada atau bagaimana kita bisa mengurangi atau menghilangkannya. Misalnya, jika kita menemukan bahwa aktivitas inspeksi produk terlalu sering dilakukan, mungkin ada masalah di proses produksi yang perlu diperbaiki agar lebih efisien. Jadi, ABM membantu perusahaan tidak hanya efisiensi secara biaya, tetapi juga lebih efektif dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Lanjut, hubungan antara ABC dan ABM. ABC dan ABM ini sebenarnya saling melengkapi. Bisa dibilang keduanya adalah 2 sisi dari satu koin. Dari sisi biaya, ABC berfokus pada kalkulasi biaya yang akurat. Kita menyebutnya doing things right atau melakukan sesuatu dengan benar. Sementara dari sisi manajemen atau ABM berfokus pada bagaimana data tersebut digunakan untuk memperbaiki proses dan meningkatkan nilai, atau doing the right things, yaitu melakukan hal yang benar. Jadi ABC menyediakan data dan akurasi, sedangkan ABM menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang strategis dan berorientasi pada efisiensi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Satria Rahman Alamsyah dengan NRP 2451901 akan melanjutkan presentasi ini. Nah, selanjutnya ada analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan jantung dari activity based management dan langkah awal dalam memahami bagaimana sumber daya perusahaan digunakan dengan mengidentifikasi setiap aktivitas yang terjadi dalam proses bisnis dan dapat menilai apakah aktivitas tersebut benar-benar diperlukan atau justru menjadi pemborosan. Nah, untuk selanjutnya ada aktivitas bernilai tambah atau value added activity, yaitu setiap kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat bagi pelanggan dan berkontribusi terhadap nilai akhir produk atau jasa. Seperti pada slide ini, yang pertama itu dibayar pelanggan. Jadi pelanggan bersedia untuk membayar produk atau jasa yang ada. Dan yang kedua, adanya transformasi yang artinya aktivitas ini secara fisik mengubah bentuk atau sifat produk jasa menjadi ke produk yang jadi.
Lalu yang ketiga, dilakukan yang benar, yang artinya aktivitas ini dilakukan dengan benar pada kali pertamanya. Jadi bukan pengerjaan ulang, contohnya seperti perakitan, pengecatan, atau pemrograman. Aktivitas ini biasanya merupakan inti dari proses produksi dan menjadi hal utama mengapa pelanggan bersedia membayar. Nah, untuk selanjutnya ada aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity. Merupakan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari sudut pandang pelanggan, namun tetap memberikan sumber daya perusahaan ini disebut sebagai pemborosan. Seperti yang pertama, penyimpanan atau storage untuk menyimpan bahan baku atau barang jadi di gudang dalam jangka waktu lama. Seringkali dianggap sebagai kebutuhan operasional, namun secara konsep ini adalah bentuk pemborosan. Tersembunyi, barang yang disimpan di gudang bukan hanya menambah biaya penyimpanan, tetapi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan produksi dan permintaan pasar. Yang kedua, adanya pemindahan atau moving, yaitu untuk memindahkan material dari satu bagian pabrik ke bagian lainnya, tanpa mengalami perubahan bentuk atau nilai. Itu adalah aktivitas yang boros. Pemindahan sering terjadi karena tata letak pabrik yang tidak sesuai efisien atau alur kerja yang tidak terintegrasi. Yang ketiga, yaitu tunggu atau waiting, yang artinya material atau pekerja yang menunggu proses selanjutnya karena proses yang sedang dilakukan belum siap. Setiap waktu yang dihabiskan untuk menunggu adalah waktu yang tidak menghasilkan nilai tambah sama sekali. Seringkali akibat ketidakselarasan jadwal, stok yang tidak tepat, dar- stok yang tidak tepat waktu, atau peralatan yang tiba-tiba mogok. Yang keempat, yaitu inspeksi atau inspection, yang artinya memeriksa pekerjaan yang sudah selesai karena tidak yakin bahwa proses sebelumnya sudah menghasilkan output yang sesuai standar. Yang artinya adanya kegagalan sistem yang diharuskan untuk memeriksa ulang. Yang kelima, yaitu pengerjaan ulang atau rework, yaitu memperbaiki produk yang cacat dalam memperbaiki produk yang cacat. Dalam perbaikan produk yang cacat, tidak hanya memakan waktu dan biaya tambahan, tetapi juga menunjukkan bahwa ada proses yang gagal menghasilkan output sesuai spesifikasi. Nah, untuk selanjutnya, ada proses value analysis atau PVA. Merupakan metodologi sistematis untuk identifikasi aktivitas utama dalam sebuah proses, lalu klasifikasikan aktivitas value added atau non value added, lalu selanjutnya hitung biaya untuk setiap aktivitas, dan yang terakhir membuat strategi untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas non value added. Tujuannya bukan hanya mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan, tapi juga untuk memahami mengapa biaya tersebut ada dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Perkenalkan, nama saya Alexis Valentina Semana, NRP 245163. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus dari PT Manufaktur Satria. Pada slide ini dijelaskan latar belakang dan permasalahan utama yang dihadapi oleh PT Satria, yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen otomotif. Masalah yang dihadapi perusahaan tersebut meliputi tekanan harga dari pesaing, menunjukkan bahwa pasar sangat kompetitif sehingga perusahaan harus menekan biaya produksi agar tetap bisa bersaing. Yang kedua, keluhan pelanggan terkait lead time. Waktu tunggu pengiriman terlalu lama mengindikasikan adanya inefisiensi dalam proses produksi atau logistik. Yang ketiga, profitabilitas menurun. Akibat gangguan dari dua masalah di atas, biaya tinggi dan waktu produksi yang tidak efisien. Sebagai tindak lanjutnya, manajemen memutuskan untuk melakukan proses value analysis, yaitu metode untuk menganalisis setiap aktivitas produksi guna membedakan aktivitas yang memberi nilai tambah, yaitu value added, dan yang tidak, yaitu non value added. Tujuannya adalah menemukan sumber pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Slide selanjutnya. Pada tahap ini, tim PVA mengidentifikasi seluruh aktivitas utama dalam satu lini produksi
dan menghitung biaya tahunan masing-masing aktivitas. Setiap aktivitas diklasifikasikan sebagai value added atau non value added. Berikut adalah rincian biaya dan klasifikasinya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar biaya justru dikeluarkan untuk aktivitas non value added, seperti pemindahan bahan, waktu tunggu, rework, dan inspeksi berulang. Aktivitas-aktivitas ini tidak menambah nilai bagi pelanggan, sehingga menjadi fokus utama untuk perbaikan. Sementara itu, aktivitas value added seperti pengerjaan mesin, perakitan, dan pengiriman adalah kegiatan inti yang benar-benar menambah nilai produksi. Slide selanjutnya. Contoh studi kasus dari hasil dan manufacturing cycle effectiveness. Slide ini menampilkan hasil analisis dari proses value analysis melalui pengukuran manufacturing cycle effectiveness. Indikator yang menunjukkan bahwa seberapa besar proporsi waktu produksi yang berbeda. Slide ini juga menampilkan rumus dari MCA tersebut, yaitu waktu value added dibagi total lead time, yaitu value added ditambah non value added. Artinya dalam waktu produksi yaitu 20% yang benar-benar memberikan nilai tambah, sedangkan 80% sisanya adalah pemborosan, yaitu termasuk non value added. Dengan kata lain, pelanggan harus menunggu 10 hari untuk produksi yang sebenarnya hanya memerlukan 2 hari proses hari kerja. Temuan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan proses, seperti mengurangi waktu tunggu akibat mesin rusak, menyederhanakan proses inspeksi, dan selanjutnya mengurangi aktivitas pemindahan bahan yang tidak perlu. Slide selanjutnya, yaitu contoh studi kasus tindakan perbaikan. Dalam konteks peningkatan efisiensi operasional, kemungkinan besar mengacu pada prinsip-prinsip Lean Manufacturing atau manajemen mutu. Analisis non-value added menunjukkan bahwa ada biaya non-value added sebesar 320 juta rupiah dan memakan 80% dari waktu total. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar waktu dan biaya dihabiskan untuk aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah langsung bagi pelanggan. Tindakan perbaikan untuk kasus ini yaitu perusahaan kemudian menerapkan 3 tindakan perbaikan utama berdasarkan analisis tersebut. Yang pertama, desain ulang layout pabrik. Tindakan menerapkan layout seluler. Tujuannya agar mengurangi waktu pemindahan bahan. Layout seluler mengatur mesin dan proses yang berurutan secara berdekatan, meminimalkan jarak perpindahan. Yang kedua, total quantity management. Memberikan pelatihan agar kualitas tertanam di proses. Tujuannya adalah mengurangi kebutuhan inspeksi dan pengerjaan ulang atau rework. Yang ketiga, preventive maintenance. Menjadwalkan perawatan rutin. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu mesin atau perawatan terencana, mencegah kerusakan mendadak yang menghentikan produksi. Kesimpulan dari contoh studi kasus ini adalah dengan berfokus pada penghilangan pemborosan, yaitu non-value added, melalui perubahan proses, layout, kualitas pemeliharaan, perusahaan berhasil meningkatkan kecepatan dan efisiensi secara substansial. Slide selanjutnya, conclusion. Poin utama dari conclusion ini adalah fokus pada aktivitas bukan hanya biaya. Menghilangkan non-value added adalah kunci untuk meningkatkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Fokus pada aktivitas bukan hanya pada biaya. Ini adalah inti dari manajemen Lean. Daripada yang memotong anggaran, perusahaan harus mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab biaya yang tinggi, yaitu aktivitas non-value added, seperti menunggu, perpindahan yang tidak perlu, inspeksi berulang, dan sebagainya. Jika aktivitas non-value added dihilangkan, biaya akan otomatis berkurang. Sekian dari saya, terima kasih.